Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul 'azim. Allahumma ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli wa dinu bil ahli. Selamat jalan. Berkah. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min as-salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada ngantuk-ngantuk sedikit ya. Walaupun sudah diajak kopi seneng, tapi masih ada ngantuk sedikit. Ada yang mau jam 4, bangun jam setengah 4, tidur lagi telat kajian sebelumnya. Jadi ditahan ngantuknya. Untuk sedikit menghilangkan ngantuk, kita bersalawat sedikit saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Biar sedikit terbuka hatinya. Yang saya hormati Al-Mukarram, alhamdulillah beliau yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan secara kadarnya dalam acara ta'lim ini. Mudah-mudahan beliau banyakkan umurnya, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan keluarganya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarram terhormat seluruh ketua DKM, khusus di antaranya ketua DKM Masjid Ar-Raya yang tadi telah menyampaikan sambutannya beserta jajarannya, ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, ketua DKM Masjid Al-Hadiri, ketua DKM Baitur Rahim, dan seluruh jajarannya,
ta'ziman wa takriman melanjutkan ismu. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musyawarah di antara seluruh sekitaran perumahan Taman Duria Bencana di lingkungan RW 09, RW 11 dan sekitarnya. Mudah-mudahan seluruh para pemimpin DKM dan jajarannya senantiasa selalu dalam rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para jemaat, tuan-tuan guru, para asatidz, asatidjah, haji wal hajjah, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik RT, RW dan lingkungan pejabat setempat. Yang saya hormati seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu semangat menemani bapak-bapak dalam setiap kegiatan, baik di dalam rumah atau di dalam rumah. Tanpa ibu-ibu kita selalu lemas. Jadi penyemangat ibu-ibu ya Pak ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian melangkahkan kedua kaki senantiasa menjadi jalan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjadi jalan mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang terhormat kesepuhan penasehat Masjid Ar-Rayyan Bapak Kiai Haji Taufan Abdul Fatah. Beliau Pak luar biasa terkenal tadi dari guru saya. Beliau ini hafiz, subhanallah, luar biasa, masya Allah. Semoga kita semua disatukan kelak di surganya Allah dengan para hafiz-hafiz Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi rabbi'azza wa jalla. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita semua segala bentuk karunia yang paling indah. Karunia yang sangat susah kita bersyukur adalah karunia segala kenikmatan dari Allah. Nah, nikmat yang paling terbesar, yang teristimewa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Pertanyaan saya, bapak-bapak ahli ibadah, ahli penyumbang sarana tempat beribadah, ahli sosial, dermawan kaya raya, ahli ibadah siapapun, tapi tidak iman dan tidak Islam. Kiranya dengan ibadah yang dianggap baik tapi tidak iman tidak Islam, apakah menjadi jalan mendapatkan jalan masuk surga Allah? Apakah menjadi jalan mendapat surga Allah? Tentu tidak. Inilah nikmat yang kita terasa. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, walaupun kita ada Islam berguna, tentunya kita dalam pilihan Allah, ada dalam keimanan dan keislaman. Maka mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan, selalu mendapat bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara nikmat tidak ada ujung. Karena nikmatan dari Allah tiada batas, tiada ujung, tiada hingganya. Wa in ta'udu nikmatillahi tuhsuha. Siapapun yang berkehendak menikmat Allah, menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitung. Kita lengkapi lagi nikmat-nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani. Pagi ini adalah berkat karunia Allah, kita ditakdirkan oleh Allah ta'lim di Masjid Ar-Rayyan, kumpul dengan orang-orang soleh. Saya bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ini adalah karunia dari Allah, kenikmatan sehat walafiat. Sungguh lengkap. Iman Islam Allah berikan, jasmani Allah berikan, rohani Allah berikan. Disehatkan jasmani kita, disehatkan rohani kita, disehatkan akal pikiran kita, disehatkan kholus kita,
dilengkapi anggota badan kita, tangan, kaki, kedua telinga, kedua mata. Ini sungguh-sungguh nikmat yang susah. Andaikan kita bandingkan dengan seluruh ibadah kita ingin membayar kenikmatan yang sangat besar dari Allah. Bahkan ibadah siang dan malam itu tidak akan terbayar sedikit pun, tidak akan terbayar sedikit pun. Satu saja, saya hanya berikan gambaran. Setiap hari kita bernafas dalam 24 jam, dalam hitungan akumulasi ilmu kedokteran, setiap harinya kita membutuhkan adalah 25.000 oksigen setiap hari dan 10.000 nitrogen dalam setiap hari untuk kebutuhan nafas kita yang Allah sediakan di dalam badan kita. Kemudian begini, kalau kita beli kebutuhan nitrogen tersebut di rumah sakit per liternya dulu 25.000 untuk nitrogennya, untuk oksigennya. Kemudian dikali 25.000, terus 10.000 nitrogen per liternya. Nitrogen itu harganya 10.000 dulu, nggak tahu sekarang. Diakumulasi setiap hari untuk kebutuhan nafas kita yang Allah sediakan, nitrogen yang ada dalam diri dan oksigen yang ada dalam diri, jika dirupiahkan setiap hari untuk kebutuhan nafas, harus kita andaikan harus membeli sejumlah sudah saya menghitungnya 135 juta. Harus membeli ke dokter untuk bernafas kita 135 juta 24 jam kebutuhan nafas kita. Dikalikan 1 bulan kurang lebih 3,5 M, 3,5 miliar 1 bulan. Andai kata harus kita pilih, andai ini perumpamaan saja. Ini dari sisi nikmat nafas saja, belum yang tadi saya sampaikan. Maka mudah-mudahan Allah kokohkan kegiatan forum komunikasi antara masjid di sini, silaturahmi ulamanya, silaturahmi aparat pemerintahnya, silaturahmi antara pejabatnya, antara korporatnya, antara masyarakatnya. Inilah yang disebut kekuatan Islam sesungguhnya bersatu. Jika Islam bersatu, tidak akan ada yang bisa meruntuhkan satu pun. Karena harus tahu, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, "Walan tarra asal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum." Kata Allah, tidak akan pernah diam, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah bikin nyaman orang Yahudi dan Nasrani melihat kejayaan umat Islam. Dia akan mencari celah, akan mencari titik-titik di mana cara menghancurkan umat Islam. Ini malah tidak masuk ke agamanya, hatta tabiat bila tahu mengikuti alat kehidupannya. Karena sudah jelas, ya, sungguh melebarnya media HP, sungguh melebarnya segala macam kemaksiatannya Pak. Itu dengan cara. Mohon izin, sampai jam berapa biasanya kajiannya? Setengah tujuh. Baik. Itu sebatas contoh nikmat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, bi'ihsan ila yaumil, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kelak kita dikumpulkan kembali dalam rahmat Allah, dalam ridha Allah, dalam surga Allah. Karena manusia itu akan melihat ketika hidupnya, semasa hidup dengan siapa dia selalu bersama-sama, selalu bersama-sama dengan yang berbuat apa, selalu dengan orang yang selalu berjamaah di masjid, selalu dengan yang berzikir, bersedekah, dan amal-amal lain, dia akan disatukan. Hadirin sekalian warahmatullah, ditambah lagi kita selalu bersolawat dari awal pengajian, solawat sebelum pengajian sudah dibuka solawat, tadi kita sedikit memberi solawat kepada Rasulullah, kita pasti mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad
Karena kajian jam 6.30 selesai, saya akan menyampaikan apa yang tentu akan dibawakan. Pertama, ini semata-mata menasihati diri saya sendiri, mengajarkan diri saya sendiri. Ketika ada manfaatnya, ketika ada yang dianggap maslahat, ketika dianggap yang masuk ke akal, ada yang masuk ke paham bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan senantiasa menjadi yang benar diamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kebetulan yang saya bawa pagi ini adalah kitab Tafsir Sawi, ada Tafsir Sawi, ada Tafsir Jalalain, ada Tafsir Munir, ada Tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Sama yang saya bawa Tafsir Sawi, sengaja saya akan buka dari Al-Baqarah dari ayat pertama. Karena kata bapak-bapak ketika nanti masuk ke paham baru belum tuntas, nanti tahun depan atau bulan depan kita teruskan lagi. Jangan sekali menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ulama ada yang mengatakan ketika melihat alif lam mim, ada yang mengatakan alifnya adalah Allah, lamnya adalah malaikat, mimnya adalah Muhammad. Tapi tentu ayat tersebut hanya Allah dan Rasul yang bisa. Yang paling terpenting adalah di ayat yang kedua. Jadi kalau kita gula riba, ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, masyarakat Mekah dan Madinah ini asbab ayat-ayat yang akan saya baca. Sebab diturunkan ayat ini, masyarakat Madinah dan Mekah menanggapi ayat-ayat yang Allah turunkan oleh malaikat Jibril, diwahyukan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Mekah dan Madinah menanggapi ayat-ayat tersebut, ada yang percaya 100%. Yang kedua, ada yang ragu-ragu. Yang ketiga, ada yang tidak percaya sama sekali. Yang keempat, pura-pura percaya. 4 bagian pada waktu itu. Maka untuk menanggulangi, menanggapi masyarakat Mekah dan Madinah pada waktu itu, Allah menurunkan ayat. Di antaranya adalah yang pertama adalah orang yang benar-benar percaya pada waktu itu, di antaranya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya para sahabat yang beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah yang ragu. Yang ragu akan diturunkannya ayat Al-Quran. Sebab kita ini adalah diatur oleh Al-Quran. Dalam berniaga kita diatur, dalam sholat kita diatur, dalam mengeluarkan zakat kita diatur, dalam melaksanakan ibadah haji kita diatur, dalam menanggapi mana yang halal, mana yang haram diatur, mana yang wajib, mana yang sunnah diatur. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, di antaranya seluruh makhluk Allah berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, dan seterusnya. Dari ayat Al-Quran yang Allah turunkan yang jumlah 6.666 ayat, Allah atur ada ayat Amsal. Ayat Amsal ini adalah disebut ayat percontohan. Dalam Al-Quran yang 1000 ayatnya ada disebut ayat Amsal, percontohan. Yang kedua, ada ayat wa'du. Ayat wa'dun yang artinya adalah janji dari Allah. Contoh kecil, siapa yang dia bertakwa kepada Allah, dia akan masukkan surga Allah, dia akan mendapatkan ridho Allah. Contoh dari ayat sekian yang banyak. Atau siapa yang
membangkang kepada Allah, yang menjalankan segala perintah, apa yang Allah larang, dia akan mendapatkan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada ayat qawaidun, yaitu ayat ancaman, ada ayat janji, ada ayat ancaman. Yang keempat, ada mau'izah, sebuah pitutur, ajakan menuju jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ada ayat zikir dan doa. Jadi yang 1000 ayat Amsal, yang 1000 ayat Wa'idun, yang 1000 ayat lagi ayat Wa'idun, yang 1000 ayat lagi Mu'ijoh, yang 666 ayat adalah ayat zikir dan doa. Saya akan buka ayat pertama yang dikatakan tadi, ada yang ragu dengan turunnya Al-Quran. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Jalikal kitab la raiba fihi. Pasti sangat memahami ayat ini. Apalagi hafidhnya selalu menggunakan hafalannya. Jalikal kitab, di dalam ini kitab, di dalam ini Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad melalui diturunkannya malaikat Jibril. Sampaikan la raiba, sedikit pun tidak ada keraguan, sedikit pun tidak ada kemangmangan. Apa yang Allah sampaikan, katakan haram-haram, katakan halal-halal. Apa yang Allah perintahkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan tidak ada keraguan tentang ayat-ayat yang diturunkan terjadinya pada zaman Nabi Adam, terjadi nabi-nabi dan setelah Nabi Adam dan sampai ke Nabi Muhammad. Tidak ada keraguan satu. Ayat rasakan, tafsirnya tidak ada kemangmangan. Harus yakin oleh kita semua. Di mana fihi, di dalam ayat Al-Quran. Maka ketika melihat ini, jadi kalau kita mulai rebabi, bahwasanya Al-Quran aku turunkan kata Allah, sedikit pun tidak ada raguan. Pertanyaannya untuk apa? Pertanyaannya adalah untuk hudanil muttaqin, untuk menuju jalan, untuk menjadikan jalan petunjuk lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami Pak ya? Al-Quran tidak ada keraguan, satu. Kedua, Allah sampaikan untuk menuju jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kalau harus dibahas Al-Quran, saya sebenarnya saya poin-poinnya dulu. Kemudian ketakwaan, artinya siapakah yang orang bertakwa? Tadi di mukadimah disampaikan, orang yang harus bertakwa adalah orang yang beriman dan beragama Islam. Maka alladzina yu'minuna bil ghaibi adalah orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia beriman kepada malaikat Allah. Ingat, kita tentu masih paham TK, PAUD, SD masih kita selalu dikasih pelajaran baru beriman itu ada 6. Yang dikatakan iman yang sesungguhnya yang seperti apa? Yusaddiquna, dia membenarkan adanya Allah. Dia membenarkan bil ghaibi, hal-hal yang gaib. Bima anhum, dalam tafsirannya, atau apapun yang telah disamarkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Di antaranya minal ba'ats, tentu kita akan dibangkitkan di dalam kubur. Tentu kita setelah dikubur akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir. Pak, sedikit saja. Saya telah membaca salah satu kitab. Ketika di alam kubur, jangankan yang dianggap manusia durhaka ataupun wafatnya penuh dengan dosa, sekalipun yang soleh, sekalipun yang dianggap husnul khatimah, dia akan merasakan himpitan gejatan kerasnya bumi, akan terasa sakit kehancuran tulang-tulang. Itu saya baca salah satu kitab tasawuf. Apalagi andai kata kita masih berumuran dengan dosa.
masih penuh dengan dosa, masih banyak permaksiatan, hatta orang soleh. Kemudian yang dikatakan gaib adalah wajahnya surga. Kita baru mendengar apa yang disampaikan Nabi Muhammad, yang disampaikan Al-Quran. Hadiah orang yang mengamalkan amal soleh, jannatul na'im, dia akan bertelaga dan sebagainya. Tapi kita belum melihat, tapi kita percaya artinya yang gaib. Kemudian wanar, neraka juga kita masih belum melihat, hanya dengan kepercayaan saja. Bahkan ada yang mengatakan yang ada di dunia ini, api yang sering berhadapan dengan kita baru asapnya neraka. Bahkan dalam satu sejarah, ketika sebesar bibijian ditaruh api neraka di suatu gunung yang besar, saking panasnya api neraka akan hancur. Saking panasnya api neraka akan hancur seluruh gunung tersebut. Ini kajian Pak ya, tolong dipahami. Artinya jangan menganggap enteng dengan neraka, jangan menganggap enteng ketika kita masuk ke dalam kubur. Dan satu hal juga, jangan terlalu membayang-bayangkan surga. Karena yang kita cari tentu adalah yang paling utama, ittiba iman berarti. Dalam segi urusan ibadah apapun, zikir apapun, hanya tujuan kita mengharapkan ridho dari Allah. Habis semua apa? Kalau bicara pahala-pahala, satu kali maksiat, satu kali berbuat durhaka, hilang pahala. Tapi kalau Allah ridho kepada kita, kita akan dijaga, akan dipelihara. Allah sudah ridho mau bermaksiat pun dipelihara. Naudzubillah ketika ada yang akan banyak murtad pun dipelihara. Karena Allah sudah ridho. Maka jangan berpatokan selalu pikirnya mahal. Mohon maaf, Pak. Ridho Allah sungguh luas. Kemudian ini ayat subhanallah. Kembali ke tadi kelima, ibadah apapun tanpa dibagi iman dan Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan isinya keimanan adalah percaya membenarkan dengan hal yang baik. Selanjutnya, poin yang kedua. Poin yang pertama adalah tadi Al-Quran tidak ada keraguan. Poin yang kedua adalah kita mengimankan dan percaya sesungguhnya ada neraka, ada surga, ada kubur dan sebagainya. Poin yang ketiga, ini berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Wa yuqimuna shalah. Ibu-ibu kedengeran? Jika ibu-ibu agak mepet, bapak-bapak boleh maju ke depan sedikit. Wa yuqimuna shalah. Allah memerintahkan kepada kita dirikan sholat. Ada yang mengatakan lakukan sholat, jalankan sholat, istiqomahkan sholat. Bahkan kita ditekankan untuk sholat berjamaah. Bahkan ketika kita bisa melihara sholat berjamaah, di antaranya subuh, kita setiap hari akan selalu dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hati bersih, pikiran cerah. Seperti ini semuanya saya dan percaya semuanya. Insyaallah di surga semua. Amin ya Allah. Wa yuqimuna shalah. Akan saya sampaikan ayatuna biha bi huquqiha. Salat tidak gampang. Salat tidak mudah. Tidak cukup dengan hanya kita salat sendiri, berwudu, salat yang mungkin menurut kita baik, salat berjamaah. Di sini ulama menyampaikan tafsirannya ayatuna biha bi huquqiha. Untuk kesempurnaan salat, lakukan hak-haknya sholat. Lakukan hak-haknya sholat. Tentu manusia kita pun ada haknya. Semua makhluk ada haknya. Sholat pun ada haknya. Saya sampaikan, sebelum kita melaksanakan sholat, tentu yang pertama harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Pertama, untuk menempuh kesempurnaan sholat, manusia ketika punya junub, baik perempuan ataupun laki-laki ataupun haid ataupun nifas ataupun junub sunnah, itu tentu harus sempurna melaksanakan mandinya. Yang pertama adalah kewajiban mandi junub, membaca niat di awal juz'id, mulai memasukkan air ke anggota badan. Mohon maaf, kan kalau kita di Saudi biasanya ada
sunnah dengan ucapan seperti usolli fardhu maghrib atau nawaitul ghuslan atau nawaitul shauma qudin, itu namanya sunnah talaffuz bil lisan. Sunnah diucapkan di lisan, tapi yang wajibnya adalah di qalbi. Tidak meniatkan dalam qalbi tidak sah ibadah kita. Jadi kalau hanya niat di lisan saja tidak sah, karena niat itu di hati. Awali niat dengan memulai air ketika anggota badan kita. Contoh, nawaitul yusra, ini bahasa sunnah talaffuz bil lisannya. Kemudian kita langsung ke pokok utama. Masukkan air, ucapkan dalam hati niat mandi untuk menghilangkan hadas besar patuh Allah Ta'ala. Terus airnya kocorkan ke anggota badan. Tapi yang benar-benar masuk biar juzin. Udah beres, dibarengi dengan niat, seluruh anggota badan harus tersiram dengan air. Ini untuk persiapan sholat, Pak. Untuk persiapan sholat. Kemudian setelah itu beres, airnya rata, tidak hanya cukup airnya. Kalau zaman sekarang, kalau saya lihat di perumahan-perumahan ataupun di rumah-rumah kan pakai ember biasanya, ada pakai yang jaringan piano. Kalau enggak, nah itu mandi biasa kita mencukup. Untuk air yang kesempurnaan andus ataupun mandi junub harus tercukup dua bulan. Kalau itu rangkat di Baghdad adalah 500 kaki. 1 liter Baghdad dengan 1 liter kita beda, lebih seperempat. Jadi 500 kaki, artinya ketika Baghdad 500 kaki berarti kita bisa jadi 600 atau 650 liter air untuk masuk 2 buk. Ustaz lama kalau dilihat itu. Ya udah, untuk ukuran masuk 2 bulan adalah antara 1 hasta persegi. Hasta kali panjang kali lebar, hasta panjang kali lebar ke dalam itu masuk 2 bulan. Boleh kita mengambil air dari gayung tersebut dengan pakai gayung, walaupun air masuk lagi ke situ tidak mustahil. Yang penting jangan najis airnya. Yang penting lebih dari 2 atau masuk 2. Ibu-ibu kalau 1 ember atau kurang 2 pula air masuk lagi tidak sah, harus menjadi mustahmal. Maka alhamdulillah sekarang ada shower ya di rumah-rumah kita dan yang lain. Kalau saya santri putri, santri putra, baknya aja yang santri putra sekarang 3 kali berapa kemudian meternya 3 kali, panjangnya 3, lebarnya hampir 2, dalamnya 1,5 meter. Sengaja biar mereka cukup mandi ketika punya hadas, biar mereka cukup wudu ketika airnya dipopok atau tertentang. Sengaja, karena santri pun sama dalam